hal-hal yang saya tergantung favorable dan kebutuhan dia gitu, buat apa gitu naruh itu kan gitu. Menimbun harta atau buat apa gitu, atau buat menjaga harta kan kita kadang nggak bisa asal cetak uang kan. Kalau cetak uang nanti inflasinya tinggi gitu. Semua orang kan pegang duit gitu kan, inflasinya tinggi gitu. Nah, ketika inflasi tinggi harga naik ya percuma kan. Nilai uangnya nggak ada. Ya anak muda kalau belum punya rumah, saya ya usahakan dengan maksimal punya rumah pertama udah. Nah, ngomongin seputar investasi properti, finansial, dan lifestyle pasti gak akan ada habisnya. Betul ya, paling nggak? Ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas terkait investasi properti dan juga finansial nih. Ini kita gabung nih. Nah, saya sempat baca-baca juga berita, terus juga saya lihat sosial media. Ini banyak banget nih penawaran-penawaran menarik, Pak. Investasi secara investasi properti, investasi ini nih reksadana, emas. Nah, kira-kira nih Pak, menurut paling enggak investasi ini kan saya juga lihat, saya bagi nih aktiva finansial dan aktiva real. Kalau aktiva finansial itu yang berbentuk sekuritas, yang kayak tadi obligasi, saham, reksadana. Kalau aktiva real tuh ada bentuknya, ada istilahnya wujudnya kayak properti, tanah, dan juga emas. Menurut paling enggak nih, mana sih yang lebih menguntungkan dilihat dari resikonya juga lebih sedikit untuk saya sebagai anak muda dan juga untuk teman-teman sebagai referensi? Ya sebetulnya ini kan dua sisi nih, kayak ini financial tuh maksudnya kan yang berbentuk surat berharga gitu. Ya, surat berharga. Yang kedua aset fisik gitu kan, saya properti fisik saya belum paham nih. Jadi sebenarnya gini, simplifikasi gini, investasi di properti kan sekarang udah ada juga tuh digital real estate semacam dire gitu. Jadi kayak aset properti yang sudah di surat berhargakan gitu. Itu juga ada sebetulnya. Tapi kembali lagi tadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara atau bagaimana favorable antara mana aset surat berharga dengan aset fisik gitu kan. Misalnya beli tanah atau beli rumah atau beli kos-kosan gitu ya. Atau semacamnya benda-benda yang semacam itulah ada fisiknya. Nah, simple ya. Jadi kalau misalkan dari dua sisi kelemahan dan keunggulan masing-masingnya ada itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kelebihan dari surat berharga kan kita nggak perlu perawatan lah gitu. Ya kalau kita ngomong beli kos-kosan kan harus dirawat. Ya, Beli rumah gitu buat investasi rumah kedua misalnya, atau beli tanah ya kan selain dirawat, kalau beli tanah kosong harus dijagain misalnya, kalau nggak diserobot orang. Ya kalau nggak tanahnya diambil orang atau sertifikatnya digandain gitu kan. Ya, itu digandain. Nah misalnya gitu kan, atau macam-macam lah modusnya gitu ya. Atau dijual belikan gitu, atau tanpa izin ditanemin sesuatu misalnya ya, pohon-pohonan yang nanti kalau kita mau pakai jadi ganti rugi kan itu kan. Jadi perawatannya banyak, terus ada pajak juga kan, PBB tiap tahun kalau tanah ya, kita bicara tanah nih ya. Gitu. Jadi banyak tuh resiko-resikonya. Jadi selain kenaikan saya beli tanah katakanlah 100.000, nanti saya taruh 10 tahun jadi 1 juta gitu kan. Itu kan juga untuk 10 tahun itu kan ada perawatan kan, yang dijaga dan sebagainya gitu. Terus rumah misalnya, rumah ya kita beli rumah gitu, berharap nanti nilainya naik. Enggak gitu juga, kalau ntar bocor terus bolong angin dan sebagainya misalnya, itu kan jadi perawatan gitu, mahal. Tiba-tiba biaya renovasinya dengan kenaikan harganya tidak sebanding kan. Itu kan juga bermasalah. Kalau investasi kos-kosan, nah itu lebih mending lah gitu ya. Perawatannya ada cash flow tiap bulan yang dia bayar gitu kan. Untuk istilahnya adalah buat rapi-rapi, adalah sisanya gitu buat yang. Jadi itu semua ada resikonya gitu. Tapi ya tadi mungkin lebih real ya fisiknya. Tapi kalau surat berharga ini harus hati-hati juga kan. Surat berharga ini kan disimplifikasi atas bisnis real yang ada gitu. Misalnya kita pegang deposito, perbankan muterin uang kita kan, itu juga bank pasti kan masuk sektor-sektor real yang menghasilkan kan gitu. Jadi kita pegang juga kan atas dasar apa gitu pegang surat berharga. Misalnya saham apa yang dipegang kan gitu. Kalau saham yang perusahaan yang mohon maaf ya jelek kan juga kan, ngapain megang surat itu bukan jadi surat berharga kan. Surat resiko. Surat kan, resiko. Kan gitu. Obligasi apa yang diambil, perusahaan mana gitu kan. Obligasi kan surat utang dikeluarkan oleh perusahaan X. Nah, perusahaannya besoknya pailit. Nah, itu gimana tuh? Jadi surat berharga kan? Enggak kan gitu. Itu maksud saya, jadi lihat gitu kan. Apa yang dipegang? Misalnya surat berharga ori lah, misalnya sukuknya negara kan, itu kan relatif aman gitu kan. Atau sangat aman bahkan gitu kan. Karena kan banyak orang berpandangan negara nggak mungkin bangkrut lah. Jadi surat berharga, jadi
sukuk atau obligasi retail yang dikeluarkan oleh negara kan, itu kan lebih aman gitu pegang. Itu jadi lihat gitu ya. Jadi saya melihatnya kayak gitu. Jadi siapa yang nerbitin, siapa yang bertanggung jawab gitu kan, dikemanain itu harus detail sih sebetulnya. Gitu. Jadi itu yang membuat kita lebih hati-hatilah dalam memilih produk investasi gitu kan. Semua ada plus minusnya tadi kan. Kalau emas tadi kan kita naruh emas juga kan harus di rumah gitu, naruh emas gitu terus kilo kan nggak agak memancing deg-degan juga gitu ya. Kalau nggak ada berangkas gitu kan, kalau kenapa-napa kan kita juga harus hati-hati ya, fisik gitu, emas kita naruh berlian atau naruh permata misalnya gitu ya, batu akik banyak macam gitu. Jadi itu fisik kan harus ada yang jaga gitu. Itu sih saya ngelihat ada plus minusnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi udah bisa kelihatan fisik, plus minusnya jelas gitu ya. Kalau surat berharga, kalau aset fisik kan dia tadi kalau kos-kosan mungkin ngasih gitu tiap bulan cash flow-nya ada. Ya. Kalau rumah hanya capital gain aja kan, kenaikan harga. Tapi perawatannya oke nggak gitu. Terus kalau misalnya tanah juga perawatannya oke, capital gain naik tapi perawatannya juga kan. Nah kalau surat berharga kan mungkin ada yang ngasilin bulanan gitu kan. Ada yang cuman buat nahan aset gitu kan. Itu kan juga jadi hal-hal yang menurut saya tergantung favorable dan kebutuhan dia gitu, buat apa gitu naruh itu kan gitu. Menimbun harta atau buat apa gitu, atau buat menjaga harta kan kita kadang dua sisi ya. Nah, kalau saya pribadi sukanya memutar harta begitu kan. Jadi putar aja gitu. Nah itu untuk plus minus dari yang sektor investasi aktiva real, ada fisiknya. Kalau yang secara aktiva finansial yang kayak contoh saham, mungkin cryptocurrency atau reksadana, itu boleh jelasin Pak, ya, kelebihan atau kekurangannya? Ya kripto, saham, misalnya gini kan, ujung-ujungnya kan itu aset digital. Gitu kan. Ya, digitalisasi dengan teknologi perkembangan zaman yang sangat ini ada. Nah tinggal bagaimana dia tokenisasi misalnya atau kripto dan lain sebagainya yang sekarang ada, kolateralnya harus jelas. Kolateral itu dasar dia menerbitkan itu apa gitu. Kan harus ada dasar gitu. Misalnya kita punya token misalnya atas dasar apa nih, misalnya cryptocurrency misalnya kan itu harus ada kolateral gitu. Sama kayak dulu kita menciptakan uang gitu kan, atau sampai sekarang ada unsur emas yang jadi kolateral gitu. Jadi setiap nerbitin uang berapa rupiah kan harus ada jaminan. Nggak bisa asal cetak uang kan. Kalau cetak uang nanti inflasinya tinggi gitu. Semua orang kan pegang duit gitu kan, inflasinya tinggi gitu. Nah, ketika inflasi tinggi harga naik yang percuma kan. Nilai uangnya nggak ada. Bahaya gitu. Nah, sama itu kayak di Zimbabwe ya Pak ya. Itu dia, makanya kolateralnya harus clear gitu. Artinya ketika nah ini kan harus ada regulasi yang seragam lah gitu. Sebenarnya di situ sih sisi-sisi ke depan. Nah ini karena masih mungkin peralihan atau transisi ya, kita juga harus lihat lah gitu. Nah sekarang kan udah mulai saya lihat ya mungkin ke arah situ ya pergerakan ya. Nanti nggak kayak tadi kan, mungkin nanti token untuk properti gitu bisa beli berapa, bisa 100.000 gitu kan, kita beli aset di SCBD nanti ditokenin orang gitu, istilahnya satu orang punya satu token lah gitu, untuk misalnya investasinya nilai 1 juta itu bisa beli di aset di mana-mana gitu. Tapi kan belum bisa nih koneksi gitu kan antar Bank Indonesia, bank sentral antar negara juga kan istilahnya belum semua connect gitu. Ya itu sih sebenarnya dengan perkembangan saat ini ya itu mungkin akan gede ya ke arah situ ya. Nah itu plus minus lah ya Pak dari yang aktiva real secara ada fisiknya, tanah, properti dan emas, dan juga secara aktiva finansial dari cryptocurrency, saham dan juga pasar uang. Nah ini saya mau nanya nih Pak, kira-kira nih menurut Bapak investasi yang cocok buat saya apa nih Pak? Anak muda yang ya dari kelebihan ya, anak muda kalau belum punya rumah menurut saya ya usahakan dengan maksimal punya rumah pertama udah ya, entah itu kamu nabung buat DP gitu ya, atau kamu misalkan berani ngambil KPR gitu kan, itu tapi dengan landed house pertama itu menurut saya selain hunian itu investasi kamu gitu. Ya kan gitu. Jadi beli rumah tempat jadi udah kurang-kurangin dah itu beli hal-hal yang tidak penting ya. Memang suffer mungkin ya, tapi kan itu akan menjadi starting point lah yang penting menurut saya. Rumah pertama itu ditempatin untuk berteduh gitu kan. Ya, gitu aja. Saya bilang ya keong aja punya rumah gitu ya. Keong aja punya rumah. Masa ya, kita enggak? Gitu loh maksudnya. Ya ini ininya ya. Mungkin sarkas atau enggak, ini kata-kata motivasi lah gitu. Masa kita jadi di situ sih saya lihat ya. Ya harus bisa lah itu untuk punya gitu rumah pertama. Oke.
kesimpulannya kita tuh kalau untuk berinvestasi khususnya ya, mau pilih yang aktiva real secara ada bentuk nyatanya atau mau yang secara finansial bentuknya digital, itu bebas-bebas saja. Tergantung tujuan kita untuk apa ya Pak ya. Entah kita untuk jadi lebih kaya, lebih sejahtera di sesuatu. Terus juga tadi jangan lupa tuh ngelihat dari plus minusnya ya Pak ya. Dari yang real tuh gimana, yang financial share itu gimana. Sama mungkin pertimbangan anggaran juga ya Pak ya. Kayak dari tadi Pak bilang kita juga harus bisa menahan-nahan. Untuk contohnya buat saya nih beli rumah. Mending kita suffer sekarang daripada kita suffer di masa depan. Kita malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sekarang malah foya-foya, di masa depan menderita gitu. Nah ini makasih banget nih Pak untuk insight dan juga sharing-sharingnya nih Pak terkait pilih mana ya investasi secara bentuknya real, aktiva real atau finansial. Nah gitu. Sekali lagi saya ucapkan lagi nih Pak, terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya. Semoga nih buat para kopers yang menyaksikan lebih bermanfaat dan juga jadi pertimbangan juga nih. Pilih mana investasi yang lebih aman dan menguntungkan. Minko pamit, sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.